Kemarin ketika Jim Collins menuliskan buku Built to Last atau perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan sampai akhir, hari ini kita akan bahas buku Good to Great. Ini bukunya dituliskan setelah buku Built to Last oleh Jim Collins juga. Nah, saya akan review dua hal saja di buku ini, yaitu tentang hedgehog konsep atau konsep landak, dan yang kedua adalah level 5 leadership atau kepemimpinan level 5. Sobuk Mania, saksikan video ini terus sampai habis. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan nanti kalau yang mau komentar silahkan komentar. Sobuk Mania, buku ini buku yang kedua yang ditulis oleh Jim Collins, masih tentang perusahaan juga, bagaimana perusahaan bisa survive, ya, bagaimana organisasi bisa survive. Menurut riset Jim Collins itu dituliskan dalam dua buku. Yang pertama adalah Built to Last, dan yang kedua buku yang akan saya jelaskan ke Sobuk Mania semua, buku Good to Great. Sebagai informasi untuk Sobuk Mania, ya, kalau buku ini dituliskan sama Jim Collins di Oktober 2001 atau 20 tahun yang lalu, sementara buku Built to Last itu dituliskan di Oktober 1994 atau 27 tahun yang lalu. Dan herannya di chapter terakhir di buku Good to Great ini dijelaskan sama Jim Collins bahwa sebenarnya buku Good to Great ini bukan sequel buku Built to Last, tapi malah sebaliknya. Sebenarnya ini buku prequelnya Built to Last. Tapi Sobuk Mania, apapun yang dituliskan oleh Jim Collins itu sangat-sangat bagus bagaimana supaya kita, para pemimpin organisasi di satu perusahaan, paham bagaimana supaya perusahaan itu tetap tumbuh dan juga tetap growth atau berkembang. Seperti yang saya infokan Sobuk Mania, bahwasannya di buku ini sebenarnya banyak hal yang menarik untuk diceritakan, tapi saya akan ngambil dua aja. Yang pertama tentang konsep landak, dan yang kedua kepemimpinan level 5. Bagaimana sih kira-kira kita sebagai leaders atau kita sebagai pengambil keputusan di sebuah perusahaan, ya, bicara tentang kepemimpinan level 5. Konsep landak atau the hedgehog concept, ya, landak dan fox gitu ya. Jadi ada satu literatur yang ditulis oleh Isaiah Berlin. Jadi Isaiah Berlin ini membagi konsep perusahaan itu jadi dua. Perusahaan-perusahaan yang punya konseptual hedgehog atau perusahaan-perusahaan yang punya konseptual fox atau rubah. Perbedaan kedua konsep ini apa gitu ya? Kalau dituliskan di buku ini, perbedaannya adalah kalau konsep landak biasanya perusahaan itu punya satu misi besar, satu passion yang sangat besar gitu ya, dan tidak punya hal-hal yang lain yang akan mengganggu misi besar ini gitu. Nah, sebaliknya kalau dia, ya, disebutkan oleh Isaiah Berlin, kalau bicara tentang konsep rubah itu tahu banyak hal, sehingga seperti yang dikatakan oleh Jim Collins, karena dia tahu banyak hal, yang dilakukan perusahaan ini tidak fokus dan tidak konsisten. Disebutkan juga di bukunya kenapa perusahaan good to great itu, ya, perusahaan-perusahaan yang baik kemudian bagus dan survive itu adalah perusahaan yang menggunakan konsep landak, karena dia punya tujuan besar, kemudian semua orang yang bekerja di organisasi yang saling berkolaborasi di suatu perusahaan itu punya satu gambaran besar mau kemana, dibandingkan misalnya dia menggunakan konsep rubah atau fox. Sobuk Mania, bicara konsep landak atau hedgehog konsep, ada tiga hal yang harus dikonsider. Yang pertama adalah find your passion, kemudian yang kedua understand what you do best, apa yang terbaik dari kita, kemudian yang ketiga adalah discover your economic engines. Nah, untuk yang pertama atau yang find your passion ini
bagaimana kita merasa passion tentang pekerjaan, bagaimana kita merasa punya tanggung jawab yang sama dan semangat yang sama terhadap goals atau targetnya perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja. Yang kedua terkait hedgehog konsep atau konsep Landa adalah understand what you do best. Kita gitu ya, organisasi termasuk orang-orang di dalamnya dan para leaders di dalamnya itu harus paham apa sih yang terbaik dari perusahaan kita gitu ya. Apa sih yang menjadi strong point dari organisasi kita, sehingga ketika kita mengenali value yang terbaik dari perusahaan kita, kita bisa menerapkan konsep Landak. Dan yang ketiga terkait konsep Landa itu adalah discover your economic engines. Maksudnya discover atau menemukan economic engines-nya perusahaan kita adalah bagaimana sih kita menghitung ya based on revenue kita. Ya kalau misalnya disebutkan di sini economic denominator. Maksudnya adalah kita akan untung jika menghitung X, kemudian kita akan mendapatkan revenue yang lebih jika kita menghitung Y gitu. Sebagai contoh adalah bagaimana kalau misalkan sebuah perusahaan telco atau telco company ketika bicara economic denominator itu bicaranya revenue per megabyte. Nah, salah contohnya bagaimana semua orang-orang finance di telco company itu bicaranya berapa sih harga revenue per megabyte-nya gitu ya. Dan nantinya kita akan menghitung pendapatan perusahaan berdasarkan megabyte yang tadi kita sebutkan. Sebagai contoh lagi misalnya jasa transportasi. Nah, kalau dulu bicara jasa transportasi, berapa sih revenue yang didapatkan ketika sebuah bus pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kalau bicaranya economic denominator itu tidak lagi bicaranya per busnya, tapi berapa sih revenue yang dihasilkan masing-masing kursi di bus tersebut, di perusahaan transportasi tersebut. Jadi simpelnya sebenarnya adalah bagaimana kita menghitung secara efektif dan efisien tools yang kita punya. Kalau tadi bicara telco company itu bicara per megabyte. Kalau bicara kita adalah perusahaan bus atau perusahaan transportasi, itu perhitungannya adalah per kursinya. Sampai di sini mungkin Sobuk Mania sudah paham. Kemudian seperti yang saya bilang Sobuk Mania di awal, kita akan bicara di buku ini tentang level 5 leadership. Apa sih yang dimaksud dengan level 5 leadership? Sebenarnya saya sudah rangkum, nanti tinggal dibaca aja di captionnya. Yang pertama adalah leadership level 1, highly capable individual. Jadi dikatakan biasanya orang yang di level 1 ini itu orang-orang yang mempunyai kontribusi yang produktif karena dia punya talent, kemudian dia punya knowledge, pengetahuan, skills, dan habit yang bagus ketika bekerja. Level yang kedua Sobuk Mania itu adalah contributing team member gitu ya. Jadi ini dikatakan bahwasannya masing-masing orang yang sudah produktif tadi di level 1 itu lebih memikirkan kontribusinya apa yang lebih lagi dan sesuai dengan objektif dari perusahaan atau organisasi. Jadi dia tidak lagi bicaranya sendiri atau individual di level 2 ini, tapi bicaranya lebih kepada bagaimana menjadi tim member. Di level 3 itu disebut sama Jim Collins itu adalah competent manager. Kenapa? Orang-orang yang di perusahaan berada di level 3 itu biasanya orang-orang yang sudah mampu gitu ya memimpin orang lain. Jadi dia tidak hanya mampu memimpin dirinya sendiri, pekerjaannya apa, kemudian business as usual yang dilakukannya itu apa, itu tidak lagi dia pikirkan karena dia sudah mampu banget gitu ya, sudah bisa banget, sehingga yang dilakukannya adalah dia mulai memimpin orang lain. Dan inilah orang-orang yang dikasih kesempatan untuk memanage orang lain. Di beberapa perusahaan namanya manager gitu ya, di beberapa perusahaannya lagi ada yang bilang ini supervisor. Tapi apapun itu kawan-kawan Sobuk Mania semuanya ya, di level 3 ini adalah orang-orang yang direcognize mampu untuk ngelit dirinya dan ngelit orang lain. Makanya dikatakan sebagai competent manager. Di level 4, Jim Collins menuliskan
Level 4 itu namanya effective leader. Nah, ini effective leader orang-orang yang tidak hanya bisa ngelit timnya, kemudian ngelit dirinya sendiri juga, tapi dia juga mempunyai hal yang lebih atau mempunyai compelling vision. Ya, kalau bahasa sederhananya dijabarkan, orang-orang yang punya ide lebih dari apa yang sudah dilakukannya. Contoh misalnya biasanya dia mengerjakan tentang finance gitu ya. Dia mengerjakan tentang pembukuan, dia punya pemikiran bagaimana supaya efektif terjadi itu di marketing dan di sales. Nah, itu makanya kenapa disebut di level 4 ini Jim Collins menyebutnya effective leader. Dan Sobat Mania, di level terakhir atau level 5 leadership di buku ini disebutkan bahwasannya namanya adalah eksekutif, dan ini biasanya para C-level atau C-suite, karena di satu organisasi atau satu perusahaan nih, orang-orang yang sampai di level 5 ini ada orang-orang yang mampu nge-build enduring greatness through a paradoxical blend of personal humility and professional will. Jadi orang-orang yang sudah bisa mengenyampingkan kemauannya sendiri tapi lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingannya dia sendiri. Dan ini orang-orang yang terpilih banget gitu ya. Tidak semua orang bisa, karena biasanya menurut risetnya orang berhenti di level 3 dan di level 4 saja gitu. Jadi tidak sampai 1% orang gitu yang mampu sampai ke level 5. Kalau saya pikir Sobat Mania, siapapun yang melihat video ini, saya doakan kita semua sampai pada level 5 seperti yang Jim Collins di buku Good to Great ini bilang. Sobat Mania, seperti yang saya bilang tadi, buku ini usianya sudah 20 tahun gitu ya. Dan saya pikir ya, Build to Last, kemudian Good to Great itu buku yang wajib dibaca para leaders di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sebenarnya juga di sini banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya. Sebagai contoh misalnya bicara tentang habit gitu ya, bagaimana roda gaya gitu ya, dan kumparan bencana. Kemudian ada juga bicara tentang disiplin, culture gitu ya, behavior, bagaimana seorang leaders, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari seorang leaders di perusahaan gitu ya. Tapi saya pikir kita cukupkan di 2 hal, karena kalau banyak banget gitu ya, ini tidak akan menjadi resum, tapi membaca buku utuh. Ya, walaupun saya sarankan banget untuk membaca bukunya. Sobat Mania, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang mau komen silahkan komen, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa minggu depan. Ciao.